Puji Tuhan, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Bertemu kembali dengan saya dalam khotbah online GPC Anugerah Bermazmur, Minggu 1 Agustus 2021. Mari kita berdoa, meminta hikmat dan pengertian agar Tuhan memberikan kepada kita pengetahuan untuk membuat kita bertumbuh di dalamnya. Bapa yang penuh kasih dan anugerah, kami bersyukur kepadamu karena hari ini kami boleh kembali bersiap untuk belajar dan mengenal Engkau melalui firman-Mu. Biarlah berita firman-Mu hari ini boleh diurapi dan kami dikuduskan, disucikan, dilayakkan untuk menerimanya, sehingga hidup kami diberkati Tuhan dan kami boleh memberkati orang lain juga. Kami siap untuk mendengar dan Tuhan menolong kami. Di dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita bersama-sama sedang menjalani sebuah proses kehidupan di mana kita sedang dipersiapkan untuk semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Dan tentu saja dalam perjalanan itu kita seringkali mengalami banyak rintangan sampai-sampai kita bingung untuk menentukan apa sebenarnya yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan ini agar kita bisa menjadi berharga di mata Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan satu tema, berharga di mata Tuhan. Pernahkah saudara pergi ke laut bersama dengan saudara, teman, atau sahabat? Lalu saudara menyelam dan melihat keindahan batu karang, rumput laut, dan binatang laut yang ada di sana. Saya yakin akan keluar decak kagum dari mulut kita dan kita bisa menilai betapa kekayaan alam itu begitu sangat berharga yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Demikian pula saat kita memandang luasnya laut disertai dengan angin yang kuat, kita bisa merasakan, wow, betapa besarnya alam ini. Lalu kita menyukainya, bahkan menyayanginya, sehingga tidak ingin ada kerusakan, apalagi pemusnahan. Kita ingin laut itu tetap ada dan kita bisa menikmatinya kapanpun kita mau pergi ke sana. Tapi jika kita sudah ada di sana dan tiba-tiba ada puluhan truk sampah datang dan sampah-sampah itu dibuang ke laut, apa reaksi saudara? Atau apa reaksi orang-orang yang ada di sana? Apakah diam? Kalaupun ada yang tidak peduli, tapi saya yakin pasti lebih banyak lagi yang peduli. Dan mereka akan berkomentar, atau mereka akan mendatangi sopir-sopir truk itu untuk protes. Mengapa mereka membuang sampah di laut yang begitu indah? Sebab sampah-sampah itu sangat tidak berharga dan tidak ada nilainya sama sekali. Dan lautan itu begitu indah dan begitu berharga buat kita. Saudara-saudara, saya percaya orang-orang akan bereaksi walaupun bukan pemilik lautan. Mengapa? Karena mereka sudah memiliki rasa cinta akan alam yang begitu indah. Sebab lautan itu berharga bagi mereka dan sampah itu tidak ada nilainya. Tapi tunggu dulu. Bagi kita, sampah-sampah itu memang tidak bernilai. Tapi apakah semua orang akan menganggap begitu? Sudut pandang mempengaruhi cara seseorang dalam menilai sesuatu. Bagi pengusaha sampah, sampah-sampah itu punya nilai. Sampah-sampah itu berharga.
karena bisa dipilah, didaur ulang, diolah menjadi sesuatu dan menghasilkan uang untuk kebutuhan kehidupan mereka. Bahkan bos-bos sampah bisa memiliki tanah dan bahkan rumah yang indah. Jadi saudara-saudara, semua kembali dari sudut pandang. Sekarang mari kita lihat orang-orang mati yang jumlahnya begitu banyak karena pandemi virus, baik miskin ataupun kaya. Mereka seperti sampah hari-hari ini, sebab harus terpisah dari keluarga. Pada waktu dikubur, keluarga tidak boleh ikut, dan saat penguburan tidak ada upacara sama sekali. Tidak ada upacara kematian. Sementara seekor anjing yang setia dipublikasikan dan dihormati luar biasa di Jepang. Dia menjadi ikon Jepang. Dan anjing ini pada waktu mati ada upacara kematian. Itu luar biasa. Padahal dia tidak memiliki surat kewarganegaraan. Maka kita pun tidak bisa membedakan secara pasti tentang siapa yang berharga dan tidak berharga jika didasarkan sudut pandang masing-masing. Karena semua bisa menjadi relatif. Pertanyaannya adalah, ukuran apa yang bisa kita pakai untuk menentukan manusia seperti apa yang berharga atau tidak berharga? Di dunia, seseorang dianggap berharga kalau dia dipandang sebagai seorang pahlawan di mata masyarakat, atau punya gelar yang banyak, kaya raya, memiliki kedudukan tinggi, diakui religiusitasnya, dan kebesaran-kebesaran duniawi yang lainnya. Sebaliknya, kemiskinan, kebodohan, cacat, atau orang biasa tidak mendapat tempat dalam pandangan orang bahwa dia bisa dianggap berharga. Maka saudara-saudara, banyak sekali manusia yang mencari jalan pintas untuk mendapatkan kebesaran-kebesaran duniawi tersebut agar memperoleh sambutan berharga dari orang lain. Kumparan.com memberitakan kuil kekaisaran Yasukuni di Chiyoda, Tokyo menjadi sebuah tempat spiritual untuk mengenang orang-orang mati yang mengabdi kepada Kaisar Jepang, kepada kekaisaran Jepang. Mereka dipuja dan sangat dihormati. Tetapi di sana bukan cuma ada prajurit-prajurit yang berperang untuk kekaisaran Jepang. Di sana juga ada 1000 penjahat perang yang di masa lalu telah membunuh, memperkosa, membiarkan tawanan kelaparan, menghancurkan kota, menghancurkan desa di luar hukum perang atau melanggar hukum perang. Mereka melakukan penyiksaan dan kekejaman yang lain, tapi mendapatkan penghormatan. Dalam agama Shinto, siapapun yang berperang untuk kaisar wajib dihormati seperti dewa. Sehingga penjahat perang pun disebut pahlawan oleh penduduk Jepang. Dalam sudut pandang, penjahat perang bisa memiliki nilai berharga di mata orang lain. Itu sebabnya di dunia yang jumlahnya miliaran manusia dengan berbagai pandangan dan latar belakang budaya, nilai berharga bisa berbeda antara satu dengan lainnya. Kita mengenal logam mulia adalah perak dan emas yang dianggap memiliki nilai paling berharga di dunia. Karena saudara-saudara, emas dan perak ini memiliki
leleh rendah sehingga mudah lebur. Yang kedua, dia jarang sekali ditemukan. Sebuah benda yang sering ditemukan dan tidak langka, pasti benda itu dianggap murah dan tidak berharga, seperti batu dan pasir yang sering kita temukan. Tetapi yang ketiga, logam mulia, perak dan emas ini relatif tidak reaktif, sehingga tidak berkarat dan tidak meledak ketika terkena zat yang berbeda. Dan emas perak ini juga telah menjadi perhiasan yang harganya luar biasa. Bukan cuma itu, emas dan perak juga menjadi mata uang atau dijadikan mata uang. Itu sebabnya logam mulia, perak dan emas memiliki nilai berharga di dunia. Tetapi apakah perak dan emas itu selalu berharga di zaman-zaman sebelumnya? Mari kita membaca kitab 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 21. Segala perkakas minuman Raja Salomo dari emas dan segala barang di gedung hutan Libanon itu dari emas murni. Tidak ada barang perak, sebab orang menganggap perak tidak berharga pada zaman Salomo. Jadi berharga itu relatif. Jadi masih pentingkah menjadi berharga di dunia yang multi tafsir akan sebuah nilai? Ada yang beranggapan hidup hanya perlu dijalani, bukan untuk dipikirkan, apalagi dinilai. Yang kedua, hidup baik sudah cukup, tidak perlu lebih. Nilai ditentukan masing-masing. Yang ketiga, hidup selalu benar tidak mungkin. Jadi ikuti arus saja, tidak peduli mau dinilai berapa. Yang keempat, tidak penting kata orang atau pandangan orang. Berharga itu diri kita lah yang menilainya. Kembali manusia terjebak dengan tergantung sudut pandang yang sifatnya relatif. Jadi bagaimanakah kita menjalani hidup untuk menjadi benar-benar berharga jika tidak ada ukuran yang tepat? Firman Tuhan selalu memberi ukuran yang tepat. Di dalam Mazmur 116 ayat 15, firman Tuhan berkata, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Maka kita perlu mengkaji sudut pandang kita yang cenderung relatif untuk melihat sudut pandang Tuhan yang mutlak, karena tiada perubahan dari diri atau sifat pribadinya. Kematian manusia yang tidak bernilai ternyata ada yang berharga di mata Tuhan, yaitu mereka yang dikasihinya. Kita dipacu, didorong untuk mengejar nilai berharga selama di dunia, bukan dengan sudut pandang kita, tapi dengan sudut pandang Tuhan. Jika dalam kematian ada nilai berharga yang sangat tinggi bagi yang dikasihinya, apalagi dalam kehidupan orang-orang yang dikasihinya. Kalau mati saja berharga di mata Tuhan, apalagi hidup, maka dia akan lebih berharga di mata Tuhan. Maka kehidupan ini memiliki arti, nilai, dan harga yang sangat besar jika dipersembahkan kepada Tuhan, yang secara mutlak dapat menentukan siapa saja yang bisa menjadi orang-orang yang dikasihinya. Amsal pasal 3 ayat 11 sampai 15. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian.
Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Di ayat 11 dan 12, Tuhan menyatakan diri sebagai Bapa yang sayang atau menyayangi anaknya dengan memberi pengajaran. Jadi Tuhan itu mengasihi seseorang yang mau diajar dan belajar. Jadi jangan menolak didikan atau bosan diperingatkan, karena itu adalah manifestasi kasih dari Tuhan kepada orang-orang yang dicintainya. Karena kalau ada orang yang tidak dicintainya, Tuhan akan diam. Dan setelah itu dia akan menghukum orang itu. Jadi kalau seseorang masih dididik, dihajar, diperingatkan, maka itu berarti Tuhan peduli kepada Anda. Itu berarti Tuhan sayang kepada Anda. Jadi ciri orang yang dikasih adalah ditegur dan dihajarnya. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Maka saudara, pengajaran yang mendatangkan pengetahuan itu akan menjadi milik orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dan Tuhan mengajar bahwa hikmat yang dihasilkan dari pengajarannya itu sangat berharga melebihi emas dan perak. Bahkan tidak ada yang menyamainya. Artinya mereka yang hidup dalam hikmatnya karena mau diajar dan belajar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang berharga dalam keadaan mati ataupun hidup. Karena mereka lah orang-orang yang dikasihinya itu. Jadi adakah kita sedang mengejar sesuatu di dalam dunia yang fana ini? Jika itu tidak melanggar firman-Nya dan berguna, kejarlah itu. Tapi ingatlah, kita tidak hidup di dunia ini untuk semua itu. Kita tidak hidup untuk dunia ini. Kita dipanggil untuk dunia yang kekal. Dan hidup yang kekal hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah Anda termasuk orang yang dikasihinya? Renungkan itu dan tanyakan kepada Tuhan tentang hal itu. Sebab hanya orang-orang yang dikasihinya yang akan menjadi berharga di matanya. Dan orang-orang yang berharga di matanya adalah orang-orang yang mau diajar dan belajar, mau dididik, mau diperingatkan. Karena dengan demikian orang itu sedang diubahkan menjadi seperti Kristus dan dia menjadi berharga di mata Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.